Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan yang Kau anugerahkan bagi masing-masing kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menyembah Engkau Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, dari rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau melawat setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Tak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. Bapak Ibu, mari sama-sama dari awal kita mau angkat pujian ini, katakan I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. Amen. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible.
Shalom Jemaat Gereja Oikos Online dimanapun Anda berada. Saya Leo Immanuel. Pada minggu hari yang berbahagia ini saya mau share firman Tuhan kepada kita sekalian dengan tema Worship is, atau penyembahan adalah. Ada 4 hal yang saya mau share kepada Anda sekalian. Semoga ini menjadi berkat buat kita sekalian. Sebelumnya, mari kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai dengan 24. Sekali lagi, Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa itu penyembahan, saudara-saudara sekalian? Ya, yang pertama yang bisa saya share kepada kita sekalian adalah we worship when we believe. Kita menyembah waktu kita percaya. Nah, manusia itu, saudara, adalah makhluk penyembah. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita adalah makhluk penyembah. Setiap orang pasti menyembah sesuatu. Apakah ya dirinya sendiri, Tuhan, atau alam, ya. Tidak heran saudara-saudara kalau kita ke pedalaman, bahkan di suku-suku pedalaman, kita akan menemukan sebuah sistem penyembahan mereka sendiri. Mereka punya agamanya. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah matahari, dan lain sebagainya. Siapa yang mengajarkan mereka, saudara-saudara? Tidak ada, karena memang manusia adalah makhluk penyembah. Mereka selalu akan mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya dan mereka menyembahnya. Saya pernah baca sebuah penelitian, saudara-saudara, bahwa di bagian otak manusia itu ada satu bagian fungsi otak yang tugasnya cari Tuhan. Jadi nggak heran ada agama-agama suku, saudara-saudara. Padahal nggak ada yang mengajarkan mereka, tapi mereka punya sistem penyembahannya sendiri. Nah, setiap orang pasti menyembah sesuatu. Bisa juga penyembah pikirannya sendiri, saudara-saudara. Nah, penyembahan itu erat kaitannya dengan namanya kepercayaan. So, makanya saya katakan we worship when we believe. Penyembahan itu erat kaitannya dengan kepercayaan. Percaya Tuhan, ya menyembah Tuhan. Percaya dunia, menyembah dunia. Percaya uang, ya menyembah uang, saudara-saudara. Ya. Nah, di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan gini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, percaya itu, saudara-saudara, itu ada 2. Jadi begini percaya itu. Percaya itu ada persetujuan akali, tetapi juga ada persetujuan batiniah, saudara-saudara. Percaya akal itu begini loh, saudara-saudara. Orang ditanya ya, ada Tuhan gak sih? Kamu percaya Tuhan gak? Saya sih merasa mungkin ada ya, tapi saya gak tahu ya. Kayaknya ada lah, gak mungkin lah gak ada satu makhluk superior yang bangun ini semua. Tapi saya gak mau pusing lah dia siapa, tapi kayaknya juga ada lah. Nah, itu persetujuan akali, saudara-saudara. Kalau misalkan saya tanya Bapak Ibu, percaya gak kalau saya saat ini di kantong saya ada uang 100.000? Mungkin Anda akan berpikir percaya. Kalau ngelihat tampangnya nggak mungkin lah 100.000 aja nggak punya lah. Itu persetujuan akali, saudara-saudara. Tetapi ada satu persetujuan batiniah, sebuah kepercayaan yang berbeda. Apa itu persetujuan batiniah? Maksudnya gini, ini terminologi yang saya bikin sendiri. Persetujuan batiniah adalah sebuah kepercayaan sampai kepada tingkat kita menyerahkan diri, saudara-saudara. Ya, sampai tingkat kita menyerahkan diri. Seperti gini contohnya, kita naik pesawat terbang, kita tidak kenal pilotnya, nggak pernah ketemu pilotnya, nggak tahu dia sekolah pilotnya lulus atau enggak. Kalaupun lulus, ranking berapa dia, kita nggak pernah tanya. Kesehatan secara jasmani dan rohani dan pikirannya sehat nggak? Kita nggak peduli. Yang penting kita duduk di pesawat, kita percaya kita sampai. Nah, itulah kepercayaan sampai pada tingkat menyerahkan diri. Suatu hari di air terjun Niagara, saudara-saudara, ada satu orang bernama Charles Blondin. Bapak Charles Blondin ini seorang seorang akrobat. Dia dari Eropa sebetulnya. Dia datang ke Amerika di di Niagara Falls. Dia tarik satu kabel, kabel baja dari ujung sini, bawahnya itu air, sungai yang
Niagara Falls yang air sangat deras sekali dan juga batu-batu, saudara-saudara. Ya, dia mau akrobat hanya dengan pengaman untuk jalan dari sisi satu ke sisi yang lain. Lalu ketika harinya tiba, penonton sudah kumpul dan dia bertanya kepada penonton, "Wahai penonton, percaya nggak kalau saya bisa nyebrang dari sini ke sini?" Wah, penonton sorak-sorak dan berkata, "Saya percaya, saya percaya, saya percaya." Akhirnya dia jalan, saudara, dengan pelan-pelan. Angin kencang, tiupan angin kencang membuat dia goyah, membuat dia berhenti, buat pengen jatuh, tapi dia berjalan pelan, 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 dan akhirnya sampai ke seberang. Wah, penonton menggila, tepuk tangan. Hebat, keren, hebat. Lalu saudara-saudara, dia bertanya lagi, "Nah, penonton percaya nggak kalau saya bisa nyebrang kembali dari titik ini sampai kepada titik ini? Kali ini dengan menggendong orang di belakang saya." Semua penonton menggila dan berkata, saya percaya, kami percaya." Oke, dia bilang, "Kalau Anda percaya, siapa yang mau ikut saya gendong?" Tiba-tiba semua penonton terdiam. Ya, semua penonton terdiam. Nggak ada yang mau ikut, saudara, padahal mereka percaya, saudara-saudara. Nah, apa yang penonton lakukan? Sebetulnya ada sebuah persetujuan akali. Mereka lihat bukti bahwa dia bisa nyebrang dari sini ke sini. Pasti pun dia bisa nyebrang dari titik ini ke titik ini dengan menggendong orang. Tapi ketika diminta siapa yang mau ikut, tiba-tiba batinnya nggak setuju, saudara-saudara. Ya, batinnya nggak setuju. Mereka semua terdiam. Sampai akhirnya ada satu orang bapak berkata, "Saya mau ikut, saya percaya kalau bisa nyebrang," katanya gitu. Jadi orang bertanya-tanya, ini orang siapa nih gitu ya. Si anak muda ini siapa gitu. Akhirnya dia naik ke digendong, saudara-saudara. Charles Blondin jalan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Udah mau sudah mau jatuh karena tiupan angin, dan kali ini dia tidak sendiri, dia gendong orang, tentunya bebannya lebih berat, tingkat kesulitannya lebih tinggi, tapi dia jalan pelan, 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 dan akhirnya sampai ke tujuan, saudara-saudara. Ya, semua penonton bersorak-sorak, wah luar biasa hebat. Dan terlebih hebat lagi Bapak Ibu adalah orang yang dia gendong ini. Kenapa ini orang percaya? Kenapa ini orang berani banget mau ikut Charles Blondin? Apakah dia sudah memang niat mau bunuh diri? Dia sudah putus asa? Lalu ketika orang tanya, reporter tanya, "Kamu ini siapa? Kamu percaya? Kenapa kamu bisa percaya?" Dia bilang, "Saya percaya kepadanya karena saya asistennya." Dia bilang begitu. Ya, saya lihat Bapak Charles ini berlatih setiap hari. Saya temani dia berlatih setiap hari. Dan saya punya keyakinan, strong conviction. Sebuah keyakinan yang kokoh bahwa saya tahu dia akan berhasil nyebrang dari titik ini ke titik ini dengan menggendong saya. Itulah sebuah kepercayaan yang dengan persetujuan batiniah, saudara-saudara. Ya, nah kita pun dengan Tuhan begitu. Kita bukan cuma sekedar percaya Tuhan, tapi kita percaya sampai pada tingkat di mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan diri kita kepada Tuhan. Kemanapun Tuhan pimpin kita, kemanapun Tuhan bawa kita, pasti Dia membawa ke tempat yang baik. Meskipun untuk melewati tujuan tersebut kita melewati badai, kita melewati tangisan, kita melewati lembah kekelaman, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah menyengsarakan kita, Tuhan tidak pernah menjebak kita, Tuhan tidak pernah menghancurkan kita, karena Dia baik dan selama-lamanya Dia baik. Nah, dalam kitab Ibrani ini dikatakan bahwa nggak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau dia nggak punya iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, perhatikan, dia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi kalau dia berpaling kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena bagaimana mungkin kita bisa berpaling kepada sesuatu yang nggak ada, saudara-saudara? Iya kan? Kenapa dia berpaling? Karena mungkin pertama dia sedang butuh pertolongan. Dia sedang butuh sesuatu, pegangan. Ada orang memberitakan ke Tuhan sampai akhirnya firman yang didengar itu, yang ditaburkan oleh begitu banyak orang mulai berbuah, mulai menumbuhkan tunas-tunas, benih firman itu bertunas, lalu dia mulai berpaling kepada Tuhan. Nah, untuk dia berpaling kepada Tuhan, nomor satu dia percaya Tuhan itu ada. Selama dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, maka dia tidak akan pernah bisa berpaling kepada Tuhan. Saudara-saudara, kemudian bukan cuma percaya bahwa keberadaan Tuhan ini persetujuan akali, namun juga bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dia berpaling kepada Tuhan. Oke, Tuhan ada loh orang yang percaya Tuhan, tapi ya udah, memang Tuhan ada, so what gitu. Ya banyak sekali kita lihat orang Kristen yang ya percaya Tuhan secara fisik ke gereja, tapi belum serahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan. Saya sebut orang-orang demikian sebagai ateis praktis, saudara-saudara. Mereka bukan ateis secara filosofi, tapi ateis praktis. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi bertingkah laku, bertutur kata, bahkan pelayanan juga jahat, saudara-saudara. Ya kan?
melayani Tuhan tapi jalan hidupnya seolah-olah ya Tuhan tuh nggak ada gitu. Jadi saudara-saudara, percaya bukan hanya kepada keberadaan sesuatu, namun juga sistem nilai yang mengikutinya, kemudian mengadopsinya menjadi sebuah gaya hidup. Jadi Bapak Ibu, kepercayaan adalah sebuah persetujuan. Iman adalah sebuah persetujuan, saudara-saudara. Persetujuan kepada apa? Kepada Tuhan dan sistem nilai yang Dia bawa. Kita menganut sistem nilai tersebut, kita ikut sistem Tuhan tersebut, kita mengadopsinya menjadi gaya hidup kita, menjadi dasar dari segala keputusan yang kita ambil. So, penyembahan adalah kepercayaan. We worship when we believe. Jadi kalau kita nggak percaya Tuhan, arti kata sampai menyerahkan diri, kita mengambil sistemnya Tuhan, itu firman-Nya, menjadi bagian hidup kita, menjadi sebuah dasar di mana kita mengambil keputusan setiap hari dalam hidup ini, di mana kita mendasarkan hidup kita dan membangun hidup kita. Itulah kepercayaan dan kita menyembah waktu kita percaya kepada Tuhan. Jadi yang namanya percaya Tuhan itu tidak sepele, saudara-saudara. Bukan cuma ditantang terima Yesus ya yuk doa yuk, Tuhan saya percaya. Nggak cuma sekedar itu, saudara-saudara. Karena percaya itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Kamu menanggalkan manusia lama lalu menganut manusia baru. Maksudnya apa? Tuhan punya nilai, Tuhan punya cara, Tuhan punya hukum yang kemudian menjadi hukum kita meskipun kita nggak suka. Karena waktu kita melakukan perintah Tuhan, daging kita berontak, saudara-saudara. Daging kita ini marah-marah, daging kita ini nggak kepengen, tapi kita kalahkan kedagingan. Walaupun kelihatannya bodoh mengampuni, kelihatannya bodoh memberi, kelihatannya bodoh mengalah, tapi itu sistem nilai. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. So, we worship when we believe. Bagian yang kedua, saudara-saudara, kata kunci dari percaya adalah mengikuti. So, the keyword of believing is following. Ya, jadi kata kunci dari percaya adalah mengikuti. Saudara-saudara, persembahan terbesar dalam penyembahan adalah memberi diri. Korban dalam penyembahan adalah pujian penyembahan, ya, praise and worship itu korban. You give the whole of you when you praise, all your heart with all your honesty. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Sebenarnya kita sedang memberi diri kita. Itu dalam tataran penyembahan. Dalam kehidupan praktis sehari-hari kita memberi. Kenapa kita memberi? Ya karena Tuhan sudah memberi. Kita following Jesus. We are not following the others idol or the others belief system. Kita ingin ikut Tuhan. Dan kata kunci dari percaya adalah mengikuti. Karena saya percaya Tuhan, saya ikut Tuhan. Karena saya percaya firman-Nya, saya ikut Tuhan. Karena saya percaya kepada setiap perkataannya, saya percaya Dia juru selamat, maka saya mengikuti Dia. So the keyword of believing is following. Following Jesus. Itulah kenapa kita disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Kata Kristen pertama, sebelum ada namanya kata Kristen, nama asli dari Kristen, agama Kristen adalah Hodos. Hodos itu artinya jalan Tuhan. Kita ikuti jalan Tuhan. Kenapa kita ikuti jalan Tuhan? Karena kita percaya. Oke. Yang kedua, we worship when we're in love. Saudara-saudara, kita menyembah waktu kita mengasihi Tuhan, kita jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu bukan cuma sekedar oke, saya percaya, saya ikut kamu ya, saya ikut kamu ya. Kita seperti seorang bawahan rakyat jelata mengikuti seorang tokoh politik yang ada jauh di panggung sana. Lalu kita dibawa teriak-teriak, wah hidup. Nggak begitu, saudara-saudara. So, we worship when we're in love. Kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara, kata kunci dari kasih adalah memberi. So, the keyword of love is giving. Ya, katanya gini, we can give without loving, but we cannot loving without giving. Kata kunci dari kasih adalah memberi. Terjemahan dari kata agape atau kasih ya sejati, saudara-saudara, yang terbaik dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris memang terjemahkan agape dan kata love. Dalam bahasa Indonesia, love itu juga cinta. Tetapi kemudian ada lagi kata selain kata cinta, kata love diterjemahkan dengan satu kata yang luar biasa sekali, yaitu kata kasih. Ya, love is kasih in bahasa Indonesia, in Indonesian. Tetapi kasih juga dalam bahasa Indonesia punya makna yang lain. Apa itu? Memberi, saudara-saudara ya. No, jadi kita akan memberi kepada seseorang yang kita cintai. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengasihi,
maka kita akan memberi waktu kita, memberi hati kita secara willingly, bukan karena sebuah keharusan. Saya antar jemput pacar saya waktu itu kami masih pacar, istri saya waktu itu kami masih pacaran. Saya melakukannya bukan jadi menempatkan diri saya sebagai abang Gojek, saudara-saudara, bukan. Saya melakukannya dengan willingly. Sampai hari ini saya antar dia ke pasar belanja, pasar-pasar tradisional, pasar becek, sampai ada satu pedagang ibu-ibu tua berkata setia nih, dia selalu meledek kalau ketemu saya, saudara-saudara. Karena mungkin jarang suami nemenin istrinya belanja nenteng barang berat-berat ke pasar tradisional yang becek, saudara-saudara. Tapi saya melakukannya willingly. Why? Because I love my wife. Waktu kita melakukan perintah Tuhan, itu bukan lagi menjadi sebuah beban agama, tugas agama yang mau gak mau kita harus lakukan jadi beban. Enggak, saudara-saudara. Kita melakukannya kalau dengan cinta, karena kita mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu jadi enteng, saudara-saudara. Kita melayani jadi enteng, kita mengasihi jadi enteng, kita ke gereja jadi enteng, ya. Meskipun mungkin kita harus korban, harus segala macam, kita melakukannya dengan enteng. Dan tahukah Anda, pemberian terbaik yang bisa diberikan seseorang kepada Tuhan adalah waktu. Perhatikan, saudara-saudara. Ada tanggal kelahiran, ada tanggal pernikahan, ada tanggal anniversary, berarti ada tanggal ulang tahun, ada tanggal masuk sekolah pertama, dirayakan, lulusan dirayakan tanggalnya, sampai akhirnya ada tanggal kematian. Jadi Anda bisa bayangkan ini kehidupan manusia dari awal sehingga pada akhirnya, saudara-saudara, itu ada di dalam waktu. Berarti, saudara-saudara, waktu adalah hidup manusia. Waktu adalah hidup manusia. Kita diawali di dalam waktu, diakhiri di dalam waktu. Makanya ada tanggal kelahiran, ada tanggal kematian, saudara-saudara. Dan ada tanggal untuk setiap peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita yang perlu dirayakan. Wedding anniversary, ya kan? Ulang tahun kantornya, ulang tahun doginya, anjingnya diulang tahunin, ulang tahun anak-anaknya, semua ulang tahun. Jadi waktu adalah hidup manusia. Jadi Bapak Ibu, waktu kita memberi waktu, kita sedang memberi hidup. Makanya berhati-hatilah kepada siapa kita memberikan waktu kita. Saudara-saudara, karena memberi waktu adalah memberi hidup. Ya, jadi the best thing we can give to God is our time. It means we give our life. Ya, jadi we are worshiping God when we give. What we give to God? Our time, our money, ya kan? Our tenaga, our power, our thinking and everything. So, love is giving. Worship is in love. When we worship, we're in love. And where we're in love, we will be giving. Saudara-saudara, yang ketiga, kita menyembah, saudara-saudara, ya. Kita menyembah waktu kita bergerak bersama dengan Tuhan. We worship God when we move with God. Worship is a verb. Penyembahan itu kata kerja. Worship is aktif. Penyembahan itu aktif. Worship isn't static. Penyembahan itu nggak statis. Dia dinamis, saudara-saudara. Dia bergerak, dia dinamis. Kenapa? Karena Tuhan itu dinamis. Tuhan itu terus bergerak. Ya, kita nggak mungkin tidak bergerak. Kenapa kita tidak bergerak? Kalau kita tidak bergerak, berarti kita sudah mati, saudara-saudara. Kita sedang bergerak menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Tuhan sedang bergerak menjalankan rencananya bagi hidup kita dan bagi dunia. Dan Dia mau kita bergerak dari satu stage kepada stage yang lain, dari satu level kepada level yang lain, saudara-saudara. Jadi waktu ada Tuhan, pasti ada kehidupan. Ya, waktu ada Roh Allah pasti ada kehidupan. Dan kalau ada kehidupan pasti ada pergerakan, ada movement. Dan waktu ada movement pasti ada mukjizat. Dan kita sebut mukjizat tersebut dengan satu kata, revival, saudara-saudara. When there is God, there is a living. When there is a living, there is a movement. When there is a movement, there is a revival. We call there's a miracles, we call it miracles by revival. Nah, kata kunci dari bergerak bersama Tuhan adalah ketaatan. So the keyword from move with God is obedience, ketaatan. Nah, saudara-saudara, ketaatan adalah bergerak bersama dengan Tuhan, membangun apa yang Tuhan sedang bangun, menghancurkan apa yang sedang Tuhan hancurkan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk kita menggenapi visi Tuhan,
Yang perlu dilakukan pertama, saudara-saudara, yang dibutuhkan modal pertama bukanlah keterampilan, tapi ketaatan. Karena keterampilan dapat dipelajari sepanjang perjalanan, tapi tanpa ketaatan tidak akan ada perjalanan sama sekali. So, bergerak bersama Tuhan berarti ketaatan atau obedience. Ya saudara-saudara, berarti obedience. Yang keempat, dan ini bagian yang terakhir, we worship when God becomes our true identity. Kita menyembah waktu Tuhan menjadi identitas kita. Saudara, kata kunci dari identitas sejati di dalam Tuhan adalah pertobatan. Pertobatan berarti kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Pertobatan pertama waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi pertobatan berikutnya, pertobatan secara praktis sehari-hari. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan bawa kita dari satu level kepada level berikutnya. Berarti dari satu pertobatan kepada pertobatan berikutnya. Karena mungkin ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang tertutup. Ya mungkin bawelnya tahun ini dihilangkan, berikutnya pelitnya dipulihkan, ada kepahitan, segala macam disembuhkan. Saudara-saudara, jadi kata kunci dari identitas sejati dalam Tuhan adalah pertobatan, saudara-saudara. Ya, pertobatan. Tahukah Anda bahwa kita akan menyerupai siapa yang kita sembah? Karena penyembahan juga berbicara mengenai keserupaan. Kalau kita nyembah uang, kita akan mirip uang. Apa itu? Nggak punya saudara. Uang nggak punya saudara. Uang tidak kenal saudara. Menjadi egois, tidak peduli kiri kanan. Yang penting uang, uang, dan uang. Kita kumpulkan uang yang nanti akan kita habiskan untuk membayar biaya kesehatan kita di kala tua. Dengan uang kita kehilangan saudara. Dengan uang kita kehilangan keluarga. Dengan uang kita kehilangan dignity kita. Jadi gini pertanyaannya. Dalam perjalanan Anda menuju sukses, dalam perjalanan Anda menuju sukses, sudah berapa banyak orang yang Anda korbankan? Sudah berapa banyak hal yang Anda korbankan? Termasuk integritas diri kita sebagai orang Kristen. Berapa banyak yang sudah Anda korbankan? Penyembahan juga berbicara mengenai keserupaan. Kita akan menyerupai siapa yang kita sembah. Kalau kamu bertahun-tahun ke gereja menyembah Tuhan, kenapa masih bawel? Kenapa masih pelit? Kenapa masih jahat? Melayani Tuhan tapi masih sikut kanan kiri, mulutnya jahat, tukang ngomongin orang, tukang fitnah orang. Padahal katanya ikut Tuhan, katanya ke gereja. Kenapa manipulasi menjadi jalan hidupmu? Kenapa intimidasi menjadi cara engkau menjalani profesimu? Mengapa mendominasi menjadi ambisimu? Kenapa tidak ada mengasihi? Kamu hanya mengasihi orang yang kamu kasihi, tapi kamu sulit mengasihi orang yang membenci kamu. Kamu hanya mengasihi berdasarkan keegoisan kamu. Padahal penyembahan adalah pertobatan. Benarkah Tuhan yang kamu sembah? Belum tentu. Karena penyembahan adalah juga keserupaan. Kalau kita menyembah Tuhan, kita akan menyerupai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari 4 hal yang saya ucapkan, yang saya bagikan kepada Anda hari ini adalah kita menyembah waktu kita percaya. Maka yang kedua, saudara-saudara, kita menyembah waktu kita jatuh cinta dengan Tuhan. Yang kedua, kita menyembah waktu kita bergerak bersama dengan Tuhan. Maka yang keempat adalah kita menyembah waktu Tuhan menjadi identitas kita. Biarlah ini menjadi jati diri kita. Kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang bergerak bersama dengan Tuhan, dan akhirnya menjadi orang-orang yang menyerupai Tuhan Yesus sendiri. Salam hangat dari saya, Leo Immanuel. Salam antusias. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita menutup ibadah online pada hari ini, biarlah kita renungkan sejenak akan pengorbanan Yesus Kristus. Kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Sementara Bapak Ibu Saudara sekalian mempersiapkan roti dan anggur, sambil saudara saat ini sedang mempersiapkan, kita akan mendengarkan pujian dan kita akan bersekutu kepada Tuhan. Kita akan merenungkan akan kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya dalam kuasa kebangkitan-Mu ada mujizat Tuhan. Seperti apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami bergantung sepenuhnya padamu Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami rasakan Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada pemulihan. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada kesembuhan Tuhan. Dan
mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Lewat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau nyata hadir melawat umat-Mu dimanapun jemaat Tuhan berada pagi hari ini Tuhan. Bapak Ibu sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan, ku mau menyembah-Mu Tuhan.
pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Biar kuasa-Mu menyelimuti setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Dengan iman Bapak Ibu katakan kelepasan terjadi. Oh, terjadi di sini. Peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Roti yang kita pegang ini adalah lambang daripada tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita sekalian, sehingga kita ada dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami, sehingga kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Demikian juga dengan anggur, atau ini adalah menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita sekalian. Peganglah di tangan kanan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih buat rahmat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat karya keselamatan yang telah Tuhan berikan di atas kayu salib. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, biarlah bangkit semangat kami, bangkitkan roh anak-anak-Mu, mereka yang mungkin tertekan, mereka yang saat ini mungkin mengalami kerohanian, mungkin mengalami kekeringan, mengalami kegoncangan akibat situasi dan lingkungan yang mereka hadapi. Dan saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, bangkitkan, dan biarlah Tuhan kami merayakan bersama-sama dengan kebangkitan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-Mu atau jemaat yang saat ini mendengarkan ibadah online, mungkin ada di antara mereka yang sakit. Dan hari ini Tuhan, kami bertindak dengan iman, mengusir setiap sakit penyakit untuk tinggalkan tubuh anak Tuhan yang saat ini sedang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, saat ini biarlah kuasa kebangkitan Kristus mengalir di dalam setiap kami Tuhan, untuk kami dapat menghadapi hari-hari selanjutnya Tuhan dengan pertolongan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Haleluya, amin. Di akhir kata, saya Pendeta Yakub Surya dari Gereja Oikos Online mengucapkan sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati saudara sekalian.